Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran tentang sejarah perundingan Renville dari kelompok 4. Pada video ini, kita akan belajar mengenai peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada masa awal kemerdekaan. Mari kita simak bersama-sama. Peristiwa yang akan kita bahas kali ini adalah peristiwa perundingan Renville. Apa sih perundingan Renville itu? Perundingan Renville adalah perjanjian yang ditandatangani antara Indonesia dan Belanda pada 17 Januari 1948. Perjanjian ini yang mengakhiri agresi militer Belanda II dan memulai masa perundingan yang panjang antara kedua belah pihak. Nah, tapi perundingan ini dianggap kontroversial karena sangat merugikan Indonesia dalam perjanjian tersebut. Dampak perundingan Renville terhadap Indonesia. Nah, kita kira dampak apa saja yang ditimbulkan sama perundingan Renville ini? Nah, perundingan ini dianggap gak adil. Itu karena Belanda masih tetap memegang kendali atas wilayah-wilayah strategis kayak Jawa, Sumatera, dan Madura. Malahan Indonesia cuma punya kendali di luar Jawa saja. Apalagi mereka, Belanda segala bikin negara Pasundan yang merugikan Indonesia banget. Pantes banyak orang yang menolak hal ini. Jadi, dampak dari itu mengakibatkan wilayah kedaulatan RI menjadi semakin sempit karena diterapin aturan garis Van Mook atau garis status quo sama Belanda ya. Selanjutnya ditampilkan gambar peta. Kalau dilihat dari peta di atas, daerah berwarna merah merupakan wilayah Indonesia, sedangkan sisanya menjadi daerah pendudukan Belanda. Bisa dibilang itu dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya sih tidak begitu banyak. Salah satunya tercapainya gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda yang menghentikan agresi militer II, serta membuka mata dunia internasional terhadap Indonesia dan memperhatikan sepak terjang Belanda. Setelah mengetahui apa itu perundingan Renville, selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh serta proses perundingan Renville. Berikut gambaran perundingan Renville. Nah, dalam perundingan ini ada delegasi atau wakil Indonesia yang diantaranya adalah delegasi Indonesia dalam perjanjian Renville. Dari kiri ke kanan. Yang pertama ada Johannes Latuhar Hari. Ada Ali Sastro Mijojo. 3 ada Agus Salim. 4 ada Johannes Leimena. 5 ada Setiajit Suegondo. Leimena. Yang kelima ada Setiajit Suegondo. Dan yang terakhir ada Amir Saifuddin. Adapun delegasi dari dalam dan Indonesia, yakni 1. Australia, Richard L. Kirby. 2. Belgia, Paul van Zeeland. 3. Amerika Serikat, Dr. Frank B. Graham. 4. Perwakilan Indonesia, PM Amir Syarifuddin. 5. Perwakilan Belanda, R. Abdul Qadir Wijoyoatmojo. Pada bulan Agustus 1948, Indonesia mengusulkan pembentukan Komisi 3 negara yang terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Tugas komisi ini adalah memfasilitasi penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda. Namun Belanda menolak usulan ini dan memilih untuk melanjutkan perundingan secara bilateral. Berikut hasil dari perundingan Renville, diantaranya ada 3 poin penting, yaitu 1.
TNI ditarik mundur dari Jawa Barat dan Jawa Timur atau wilayah-wilayah kekuasaan Belanda. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan kepalanya Raja Belanda. Diadakan plebisit atau referendum pemungutan suara untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS. Adapun hasil lain yakni 1. Belanda tetap berdaulat hingga terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sejajar dengan Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk. Yang keempat, tentara Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia. Setelah cukup lama perundingan, akhirnya terciptalah Perjanjian Renville yang berisi sebagai berikut. Pembentukan Republik Indonesia Serikat RIS dengan segera. Republik Indonesia merupakan negara bagian RIS. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. Demikianlah pembahasan kita mengenai sejarah perundingan Renville. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.